Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke ini, semangat menjalani proses. Biasanya demi apa jika tiba-tiba kita merasa bersemangat akan sesuatu? Tentu saja demi hal baik yang sedang kita harapkan. Segala kebaikan sekecil apapun itu tak boleh kita anggap remeh, karena sejatinya semua hal baik yang kita harapkan adalah sebuah kehendak yang barangkali sengaja dibisikkan oleh Sang Maha Baik pada jiwa kita. Jadi kadang-kadang kita berpikir nih, kenapa orang harus punya harapan, kenapa orang harus memilih sesuatu nih. Nyatanya kadang-kadang hal-hal itu adalah sesuatu yang memang sengaja dibisikkan. Ada hal-hal baik yang ditakdirkan untuk kita jalankan dan kita raih. Makanya cita-cita itu sekecil apapun itu berharga nih, meskipun yang namanya target itu kan nggak harus sesuatu yang besar, tapi hal-hal kecil dalam keseharian kita juga bisa menjadi menjadi target-target yang bisa kita selesaikan. Dalam Islam kita sering mendengar istilah himmah aliyah yang memiliki arti harfiah cita-cita luhur. Bisa jadi harus setinggi mungkin atau seluhur mungkin. Himmah aliyah dulu pas saya mondok itu sering Mbah Yai itu sering dawuh gitu. Wedok itu kudu duwe himmah aliyah. Karena ya kenyataannya himmah aliyah itu tidak semudah yang kita ucapkan ya, dan barangkali tidak semudah yang kita bayangkan, karena kadang-kadang himmah aliyah itu juga berubah sewaktu-waktu. Kita juga tidak bisa membedakan apa itu himmah aliyah, apa itu keinginan sesaat. Mungkin kalau di dalam bahasa lain itu ada istilah determinasi. Determinasi itu tujuan akhir ya. Jadi kan determinasi ini nggak boleh berubah, istilahnya gitu. Biasanya determinasi itu sebuah tujuan akhir yang tidak boleh berubah dan harus jelas. Jadi actionnya apa aja boleh, kayak misalkan gini, kita kan pasti sudah ada nih sekarang keinginan dasar gitu. Misalkan saya pengen nanti sebelum usia 30 saya punya passive income sekian gitu, atau nanti saya pengen sebelum usia 30 saya sudah punya fixed salary gitu, penghasilan tetap gitu, angkanya sekian, atau nggak usah angka lah, pokoknya pengen punya penghasilan tetap, pengen misalkan tiap bulan pengen mulai bisa kasih ngasih ke orang tua gitu ya. Itu dijadikan determinasi. Actionnya ya apa aja, actionnya boleh berubah-ubah, karena yang namanya mencapai sebuah tujuan tertentu kan kita pasti dihadapkan oleh banyak hal, banyak rintangan yang sewaktu-waktu juga itu mengubah action kita, mengubah sikap kita, bagaimana kita mensikapi masalah-masalah yang datang itu. Maka tujuan akhir atau himmah aliyah itu harus ada gitu, harus jelas. Jangan seperti ini, ada banyak sekali pengusaha itu yang kalau udah jalan tiba-tiba bosen gitu. Ada biasanya orang-orang dengan keberuntungan tinggi nggih, koyok mulai langsung rame gitu, langsung rame tapi nanti kalau udah jalan bosen. Nah ini kan jadi determinasinya tidak jelas. Terus tujuan akhirnya apa? Apakah stagnan di situ atau ingin brandnya ini berumur panjang gitu. Nah makanya kalau di dalam istilah marketing itu, di istilah market itu ada istilahnya bleeding market. Bleeding market nih, kalau kita belajar jualan bagus ini kita ambil target bleeding market. Jadi bleeding market itu target yang berdarah-darah, yang lagi viral lah. Untuk latihan jualan kita bagus ikut yang seperti itu. Pokoknya yang penting latihan jualan kan, kita ikut alur itu nih. Ini juga menjadi salah satu action untuk mencapai determinasi tertentu gitu. Kadang-kadang
apa namanya, kita mulai dari hal-hal yang semacam itu ya. Bleeding market itu biasanya ya gitu, kalau pas viral kayak mungkin seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan ya pasti langsung rame. Dan herannya lagi ya, zaman sekarang itu yang namanya booming itu bukan hanya sesuatu yang kayak makanan gitu, tapi bahkan kita pernah mengalami apa ya, bleeding market yang nggak disangka-sangka. Apa? Masker. Tiba-tiba pedagang masker itu isok tuku sepeda motor cuma goro-goro dodol masker gitu. Nah ini termasuk daripada bleeding market. Biasanya memang orang-orang yang memilih pasar bleeding market untuk ya udah yang penting untung, yang penting apa namanya, yang penting dapat income. Oke, pasti langsung dapat. Karena apa ya? Karena berdarah-darah nih, bleeding sudah banyak yang jualan dan kayak musim lah nih, kayak apa, benar-benar musim. Oh sekarang musimnya jual boneka boba gitu, ikut-ikutan, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi bedanya biasanya orang-orang yang bisnis dengan mengikuti, dengan jadi marketing pada barang-barang yang bleeding market itu nggak punya determinasi yang jelas, otomatis, gitu kan? Karena dia memperjuangkan sesuatu, yo bisa dibilang nggak ada perjuangannya ya. Kan sing riset wes wong liya, mari ngono sing garai viral ya wong liya, jadi kan cuma ngikut. Ya pendapatannya otomatis tidak sebesar yang apa namanya, yang pertama kali bikin deh, pionirnya jelas-jelas yang jelas pendapatannya nanti tidak sebesar yang pionirnya. Itu nanti biasanya orang-orang yang memutuskan untuk jualan barang-barang bleeding market seperti ini atau barang-barang viral itu, ya kalau dapatnya dapat, bahkan mungkin rutin ya, artinya rutin itu oh nanti bulan depan musim apa lagi ya, itu lagi. Tapi biasanya memang nggak punya determinasi yang jelas. Kalau himmah aliyah tentu tidak seperti itu nih. Kalau himmah aliyah itu istilahnya kalau determinasi jelas nih, kalau tujuan akhirnya yang jelas, ya misalkan kita memutuskan nih guys, setelah beberapa kali latihan jualan dengan jadi reseller ini itu, atau kita jualan barang-barang yang apa namanya, yang sudah kita mulai sendiri gitu nih, barang-barang yang kita jual sendiri, terus akhirnya memutuskan sebuah tujuan gitu nih, memutuskan sebuah tujuan. Misalkan dari reseller hijab ini, tahun ini saya harus bisa jadi agen, berarti target penjualan saya harus tercapai ini segini. Biasanya kan kalau keagenan kan gitu kan. Nah kalau tercapai terus dia berani ambil resiko besar, misalkan ambil modal yang lebih besar untuk bisa masuk ke dalam kategori agen. Nah, ya otomatis harus fokus jualannya, ya sudah jualan itu. Saya itu punya teman apa namanya, dulu teman sepondok akrab lah sampai sekarang. Dia kebetulan tinggal sama mertuanya kan, punya pondok juga. Tapi ya apa namanya, pada akhirnya karena suaminya itu kayak sakit-sakitan gitu ya, akhirnya dia yang kerja. Jualan hijab itu dulu mulai dari apa, dropship ya. Kalau dropship itu kan nggak butuh modal, juga nggak butuh barang. Kalau sampean pasti udah lebih paham lah ya. Kalau dropship itu kan kita jualan foto tok gitu istilahnya kan. Jadi fotonya orang-orang itu dijualin karena dia pengennya jualan mulai dari yang nggak modal. Orangnya amanah ini, ditawarin apa aja nggak mau. Pokoknya saya harus sampai goal ini jual hijab. Beneran levelnya naik. Terus mulailah ambil barang gitu. Sampai berapa ya, sekitar 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian itu ambil ruko, ditingkatkan. Otomatis kan butuh pendanaan yang lebih besar nih supaya bisa jadi agen gitu. Jadi dari yang dropship kemudian naik ke reseller sampai akhirnya jadi agen. Nah terus setelah jadi agen itu terus sampai naik, dia bisa produksi hijab dengan brandnya sendiri. Dan itu sekitar berapa tahun, kalau nggak salah ya adalah 7 atau 8 tahunan. Nah kalau determinasinya jelas nih, determinasinya jelas, kita akan bisa meraih sesuatu yang lebih besar. Tapi memang biasanya ya merangkak nih, benar-benar harus apa ya, harus sabar lah di dalam menjalani proses itu, harus sabar.
Akhirnya sekarang sudah ruko yang tadinya disewa sudah dibeli, terus kemudian sampai bisa bangun rumah sendiri. Ini salah satu contoh aja nih, padahal dia perempuan, ya wis pendidikannya juga sama kayak saya, hanya saja dia dulu mondok pas udah selesai, dia mondoknya udah selesai SMP, jadi ya udah agak gede, memang usianya atas saya saja gitu. Jadi determinasi itu penting, kadang-kadang yang membuat kita semangat itu adalah tujuan akhir itu sendiri, himma aliyah itu tadi. Jadi himma aliyah ya memang harus dicari ya, kira-kira apa ya target yang ingin saya capai gitu. Saya nggak tahu orang-orang itu pengennya apa, tapi kadang-kadang determinasi itu bukan sesuatu yang wah gitu ya, kayak bener-bener sesuatu yang sederhana aja. Dulu saya itu sangat pengen, pokoknya nanti kalau saya punya pekerjaan, saya pengen mendirikan sebuah brand. Ya wes itu apapun jalannya, makanya ketika Abi ngajak tahun 2010 itu, Abi ngajak mendirikan brand makanan sendiri, ya saya semangat. Wah kalau saya menjadi bagian dari itu, gitu. Ya tentu akan membanggakan gitu ya. Pas cilik biar aku seneng, aku pengen punya sebuah brand gitu. Nah terus apa namanya, beda lagi sama Neng Nunun. Kalau Neng Nunun itu determinasinya bukan tentang memiliki sebuah brand, tapi memang dari awal suka dengan pakaian ya, dan sebagainya. Jadi memang dibebaskan sama Umi sampai bisa jahit itu dari kecil gitu. Tujuan apa namanya, himahnya di mana? Himahnya pada saat itu ya pengennya bisa menjual baju yang didesain sendiri, dan apa namanya, orang-orang bangga pakai baju itu. Jadi determinasi itu sesuatu yang sederhana yang bisa kita usahakan, jangan yang muluk-muluk ya. Sama pendidikan ini pengen jadi dokter, ya kan gak masuk akal itu jenenge ini. Jadi ya kalau dari awal pendidikannya seperti ini, tentu kita tahu di masa depan kita akan jadi apa kan gitu. Yang harus yang masuk akal, tetap yang masuk akal. Nah yang paling masuk akal kan kita kalau mentargetkan itu apa? Pendapatan, ya kan? Kalau mentargetkan pendapatan itu biasanya ya masuk akal, otomatis kan kita harus istilahnya apa ya? Kita harus melakukan action demi sampai pada tujuan tersebut. Itu 5 alian. Jadi ya harus setinggi-tingginya memang, tapi yang penting masuk akal, yang sesuai. Terus biasanya kalau himahnya tinggi itu dan disertai dengan apa namanya, dengan perbuatan, otomatis kita akan dipertemukan ini dengan orang-orang yang menunjang pada tujuan tersebut gitu. Misalkan saya pada saat itu 2010 2011 itu mulai Abi butuh dana yang lebih besar untuk mendirikan brand tersebut gitu. Saya sudah sama Gus saat itu, ya udah mulai jalan lah bagaimana mendatangkan dana yang besar untuk mendirikan restoran. Dipertemukan dengan orang-orang yang kompeten di situ. Saya belajar, saya mendengarkan. Nah di situ nanti kita akan dipertemukan dengan target yang lebih besar dari target awal kita. Sekarang target yang lebih besar itu selalu ada sebenarnya, tinggal kita mau apa enggak ambil itu. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa, resikonya memang lebih besar biasanya, otomatis apa namanya, pencapaian yang lebih besar, resikonya juga lebih besar. Seperti pengadaan dana besar nih, misalkan saya bisa melalui perbankan atau melalui orang-orang gitu. Resikonya besar karena kan dananya besar, mendirikan sebuah restoran ya, atau satu brand. Katakanlah gini, kalau sampean sekedar jualan di depan rumah dengan branding seadanya ya nggak apa-apa, tapi kalau itu nanti mau di-develop, mau dikembangkan untuk menjadi sebuah brand, kan nggak mungkin cuma satu bikinnya gitu. Sampean akan butuh tim baru, kemudian butuh gerai-gerai untuk buka. Paling tidak kalau yang ingin mendirikan sebuah brand itu
dana yang kita butuhkan minimal ya sekitar 500 juta nih sampai benar-benar berdiri. Maka disitulah dibutuhkan kita belajar bagaimana mengkonsep sebuah bisnis ya, untuk mendatangkan dana itu. Nah, dana itu datangnya dari mana? Bisa dari mana saja. Bisa kalian sendiri yang maju ke perbankan. Biasanya di perbankan itu akan dituntun juga. Ini caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kebanyakan yang gagal setelah dapat uang malah gagal, itu apa? Ketika dapat uang, tidak ada kesiapan untuk mengelola keuangannya gitu. Jadi dapat modal, malah bingung sendiri dan tidak tersalurkan dengan baik. Katakanlah dapat modal malah dipakai untuk yang lain, gitu, untuk gaya hidup. Wah, kalau saya pengusaha kan berarti saya harus punya mobil, kesusu dan tuku mobil misalnya, kesusu dan tuku mobil, saya gagah. Nah, ini gaya hidup yang semacam ini yang pada akhirnya membuat orang-orang yang dapat dana itu malah jadi gagal. Nah, kalau kita dapat uang dari perbankan, kan kita pengennya uang itu nanti jalan sendiri, autopilot istilahnya. Autopilot itu uang dan orang-orangnya bisnis sendiri, jalan sendiri gitu. Otomatis semua resikonya kita yang tanggung. Sementara yang berjalan, orang-orang yang berjalan ya berjalan by system gitu. Itu biasanya ya membutuhkan dana yang lebih besar, membutuhkan kalian akan butuh bertemu dengan orang-orang baru dan harus berani, ya. Kayak misalkan buka peluang gitu untuk minimal apa sih yang dibutuhkan, apa yang sudah kalian mampu dan apa yang belum dimampui. Nah, itu nanti akan mengajak partnership nih orang lain. Tuh, jadi dulu pada saat Abi mendirikan Dapur Muria itu memang yang pernah saya katakan nih, generasinya Abi, generasi baby boomer itu tergolong single fighter. Jadi beliau juga mendirikan, juga membangun sistem dan sebagainya. Itu pokoknya semua perintah itu directnya benar-benar dari Abi gitu. Tapi satu hal yang berbeda pada saat itu, Abi cukup tahu di mana beliau yang nggak bisanya di mana. Misalkan di pengadaan modal besar. Waktu itu akhirnya saya bantu Gus untuk pengadaan dana besar itu gitu. Dan itu pada saat itu ya usia saya masih sekitar berapa ya, mungkin antara 22-23 ya. Pertama kali mulai di situ mulai ketemu orang-orang baru nih, mulai bertemu dengan orang-orang di dunia profesional. Saya juga belajar banyak hal, masuk ke perbankan juga dikasih tahu ini. Nah, ini enaknya kita tahu hukum fikih nih. Nah, kalau ya memang kebanyakan orang apatis nih, wah pembiayaan bisnis dari bank gitu. Padahal kalau kita ambil pendanaan bisnis dari bank itu sama sekali nggak masalah, karena kan bank itu, perbankan itu adalah jasa keuangan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita niatnya, kita ambil modal ini. Berarti kan kita ambil partnership kan dengan orang-orang bank. Ya, kalau kemudian uangnya di kita itu muter, nanti ada bagi hasil dengan perbankan kan gitu. Jadi nanti di samping kita mengembalikan cicilan dana itu tadi, kemudian kita juga memberikan laba dari penjualan. Nah, ini kan sebenarnya partnership, nggak ada masalah. Memang yang menjadi masalah itu bagaimana kalau orang yang kerja di perbankan, maksudnya benar-benar jadi orang banknya, bukan kita yang menggunakan jasa keuangan yang menjadi permasalahan. Wa btaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini yang sering ayat ini juga sering dibacakan sama Abi dari surat Al-Qasas ayat 77. Raihlah pahala dari negeri akhirat di dalam apa yang telah Allah datangkan kepadamu, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Nah, pertama, raihlah pahala itu datangnya dari akhirat ya. Kemudian di dalam apa yang telah Allah datangkan kepadamu.
berupa dunia ini. Dunia dan seisinya, kemampuan kita, semuanya itu adalah penunjang untuk kita mendapatkan mendapatkan bagian di akhirat nanti. Semuanya itu adalah penunjang, maka harus sadari bahwa kita punya potensi gitu ya. Terus kemudian digali terus. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Berbuat baiklah sebagaimana Allah baik padamu, dan jangan berbuat kerusakan di dunia. Semuanya Allah tidak menyukai segala bentuk kerusakan. Ini penting. Satu hal yang harus kita ingat adalah walatang sanaswi bakaminat dunia. Karena kita tinggal di dunia nih. Kita tinggal di dunia, kita harus ambil bagian kemanfaatan di dunia ini. Dari ayat tersebut kita melihat bahwa hidup itu harus ada target-target. Yang pertama target jangka panjang. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bertahi bima atakallahu darul akhirah, raihlah pahala dari negeri akhirat. Ini adalah target jangka panjang. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan kalimat bima atakallah tersebut dimaksudkan pada harta dunia. Jadi apa yang didatangkan Allah kepada kita itu adalah harta dunia. Ketika kita sudah mendapatkan rezeki, bagaimana rezeki ini menjadi celengan pahala kita, menjadi manfaat gitu ya. Jadi kita diberikan makan, ya, bagaimana energi dari makan itu kita salurkan untuk apa. Lalu kalimat ad-darul akhirah berarti negeri akhirat adalah tempat pahala dari menginfakkan harta tersebut di jalan taat. Ad-darul akhirah yang dimaksud adalah pahala yang kita dapat dari infak. Jadi kan jelas ya di dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan yang disebut dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan hartanya, menginfakkan harta bendanya. Artinya apa? Kita sebagai umat muslim sebenarnya pendidikan terpentingnya adalah memberi, ya, tentang memberi, berbagi. Jadi bukan kok mendapatkan, tidak seperti fenomena yang terjadi sekarang gitu. Lebih banyak orang itu kalau dapat itu kayak bangga gitu. Apalagi lulusan pondok itu sering yang seperti itu gitu. Alhamdulillah saya sudah diterima di kampung ini atau di kota ini, tiap hari nggak pernah kurang gitu undangan pengajian, orang-orang berdatangan bawa ini bawa itu, saya dikasih ini dikasih itu. Nah, kan itu dikasih kok bisa bangga gitu. Yang namanya dikasih itu sebenarnya kita dikasihani ya. Sak norek wa ustad itu, sak norek ustadzah itu. Apa jenenge saya tak kayak aneh. Mestinya kan ada perasaan seperti itu. Itu yang dididikkan Abi ya. Jadi Abi itu waktu pembangunan masjid di pondok itu didatengin sama stafnya bupati. Yai jenengan ini loh bangun masjid kok nggak jadi-jadi. Itu dulu ya waktu saya masih kecil. Bangun masjid kok nggak jadi-jadi. Ini ada bantuan dari dari bupati keramik gitu. Udah dibawa keramiknya saat dibawa bantuan dari bupati. Kataku, ngapain bawa keramik wong itu masjidnya mau tak marmer. Wis gowon mulai iku tekel iku elek, keramik iku elek apik tak pasang marmer kok. Ya udah akhirnya dibawa pulang lagi. Dan berusaha keras untuk mengadakan ya sampai akhirnya jadilah masjid yang sekarang. Jadi itu yang mestinya kita malu ya sebagai umat Islam. Padahal di Al-Qur'an juga selalu dijelaskan bahwa apa yang didatangkan Allah kepada kita berupa rezeki dunia itu, bagaimana rezeki dunia itu bisa menjadi ladang amal kita, ya, bisa menjadi ladang amal. Pertama, kalau sekarang ya mungkin potensi, ya, bagaimana potensi kita itu bisa berbuah pahala. Maka jangan malu, jangan istilahnya nek wis iso ngaji, apakah wis aku kok didarani wong kedunya aku. Lah kok peduli omongane wong. Kan omongan orang lain itu kan bukan tanggung jawab kita. Gitu.
apa namanya, itu kan semua yang ada di luar diri kita itu bukan tanggung jawab kita. Jadi nggak usah bingung no orang ngomong apa. Bila perlu apa namanya punya himmah yang kuat gitu. Bahkan ketika itu harus dijelaskan kepada orang tua. Bagaimana bisa dinyatakan kepada orang tua. Gitu. Jadi ya pada akhirnya nanti setelah kalian semakin dewasa nih, orang tua juga bagian dari orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri yang menjalani kehidupan kita. Jadi ya bukan kok aku ojo taat ya wong tua. Boleh aku. Bukan kok kita ini apa namanya melawan terhadap orang tua, tapi tunjukkan kalau kita punya himmah, kalau kita punya satu tujuan tertentu, tunjukkan itu. Komunikasikan. Toh sebenarnya semakin dewasa, intensitas 24 jam orang tua ini kan sudah berkurang sama kita. Iya kan? Sudah berkurang. Jadi ya bagaimana tetap 24 jam kita itu tetap milik kita sendiri. Waktunya orang tua juga berjalan sendiri kan gitu. Jadi untuk target jangka panjang itu pertama ya kembalinya adalah ke potensi apa sih yang sekarang sedang kita miliki gitu. Terus bagaimana untuk meraih target jangka panjang itu nantinya. Jadi semua yang diperlukan sudah disediakan, tinggal bagaimana manusia mampu karena mau meraihnya. Mencintai dunia ini sebagai rumah bagi manusia dan seluruh dirinya. Jadi ya selama kita tinggal di dunia, ya bagaimana kita berharmoni dengan apa namanya menjalin keseimbangan dengan dunia ini nih. Maka saya kenapa menggunakan kata mencintai dunia? Apakah ini tidak berarti hubud dunia? Hubud dunia memang tidak baik, ya, karena itu keterikatan. Jadi yang membuat hubud dunia itu tidak baik apa sih sebenarnya? Ya keterikatan kita dengan duniawi. Keterikatan, yang namanya keterikatan itu dengan apapun nggak baik. Dengan apapun, dengan obat, dengan makanan tertentu, ya, itu nggak baik. Jadi memang keterikatan kita dengan dunia ini nggak baik, ya, nggak baik. Maka ya cintai dunia ini seperlunya kan gitu. Mencintai dunia ini sebagai rumah bagi manusia dan seluruh dirinya. Jangan kok apa namanya ambil alasan gini. Wes gak kerja wes sing penting akhirate. Wong yo nek luwe yo sik mangan. Nek dikei dhuwit yo sik seneng ya. Ya kecuali lek dikei dhuwit gak gelem. Mboten, nyatane kita selagi kita tinggal di dunia otomatis kita akan terus berhubungan dengan hal yang sifatnya duniawi. Maka kita cintai dunia ini sebagai rumah bagi manusia dan seluruh dirinya serta seluruh bagian hidupnya termasuk harta benda yang diperjuangkan dengan bekerja lalu menjadi sarana amal yang berpahala bagi alam akhirat. Bersemangat dalam proses pencapaian target bisa dimulai dengan penyusunannya atau sekedar membuat target kasar yang kita harapkan bisa tercapai pada tenggat waktu tertentu. Jika kita adalah tipe orang yang tak suka menargetkan sesuatu, bukan berarti kita tak pernah mengharapkan sesuatu. Sebenarnya jenjang umur manusia di dunia ini cukup memberikan ruang untuk memilih sebuah pencapaian hidup. Nah ini otomatis target jangka panjang bisa sampai mulai dari sekarang deh, mulai usia. Maka saya sebutkan di sini usia. Biasanya orang-orang sukses itu pasti akan bercerita tentang usianya. Dulu saya pas umur segini, dulu saya pas. Nah itu kenapa? Karena angka-angka di dalam usia itu menjadi perjalanan sejarah kita kan kita akan membangun sejarah kita masing-masing. Yo masih aku burung sukses nemen aku ya seneng ngomong. Oh dulu saya menikah umur sekian, anak pertama umur sekian, terus saya mulai kerja umur sekian. Jadi target-target itu, tapi kapan saya mulai mentargetkan sesuatu yang lebih besar gitu. Ya kalau masalah mengikuti umur, saya memang mentargetkan semuanya mulai dari saya kecil gitu nih. Mulai saya menyadari bahwa oh orang itu bisa punya penghasilan. Berarti nanti saya bisa apa namanya itu sudah ada target ini. Nanti umur sekian saya harus punya keahlian tertentu gitu. Itu sudah ada target. Nah sekarang usia itu memang memberikan ruang ya kepada kita untuk berkembang.
untuk berpikir apa sih sebenarnya target atau tujuan jangka panjang yang ingin kita raih gitu. Nah mungkin kalau seusia sampai gini masih semangatnya ya, pengen banyak hal yang pengen dieksplor gitu, banyak hal yang pengen dipelajari. Gak apa-apa dieksplor aja, yang penting nanti jangan kecapean. Sampai kalau kecapean nih akhirnya malah wis tahu ngono kok sampean lek tuwa ono apa jenenge ada orang memulai sampean nggak bisa jadi support system. Ini kalau terlalu capek, makanya tetap meskipun sampean sekarang pengen nggih pengen belajar tentang banyak hal, tetap harus ada tujuan akhir gitu ya. Jadi apa nih yang benar-benar diinginkan gitu untuk menjadi satu keahlian tertentu, dan kemudian nantinya syukur-syukur itu bisa menjadi sumber income gitu. Oke kan, pasti kan pengennya gitu ya kalau sekarang, kalau seusia sampai gini kan pengennya nanti saya bisa ini, terus nanti saya bisa dapat income dari ini kan gitu. Nah itu mulai ditargetkan mulai sekarang. Oh sekarang saya usia sekian, misalkan 2 tahun lagi saya pengennya, atau 1 tahun lagi. Nah jadi bisa mulai kita hitung dari waktu, kayak apa namanya, biasanya kalau ada orang yang datang ke rumah itu pas nanya bagaimana caranya membagi waktu, saya ini ustadz tapi saya juga pengen punya usaha gitu kan, sering ya orang tanya gitu, seolah-olah ustadz itu waktunya wis entek ngono kaya apa sakjane. Itu biasanya Abi jawabnya gini, ya kan sehari itu 24 jam, masa 24 jam itu ngaji terus kok ngene iki kan nggih mboten, gak mungkin. Sing murid ae gak 24 jam ngaji terus kok ono turu-turune barang, ono ngobrol-ngobrole barang ya kan. Nah, apa maneh wis ustad kan yo mestine sebenarnya waktunya lebih longgar. Nah, itu biasanya aku akan mulai ini. Ayo sekarang 24 jam, biasanya ngajar mulai jam berapa sampai jam berapa gitu. Oh jam segini sampai jam segini. Katakanlah kegiatannya yang memang untuk santri dan mengajar itu katakanlah ambil saja 8 jam gitu. Berarti kan ya misalkan pagi 4 jam, sore 4 jam gitu ya kan, berarti 8 jam ya. Sisanya masih berapa itu? Kan hanya 24 jam, hanya dikurangi 8 jam. Sisanya pasti bisa sebenarnya. Tinggal mau apa enggak. Nah, jadi target jangka panjang memang mulainya dari mana sih kita akan bikin target jangka panjang? Yang mulai dari angka. Mulai dari waktu, misalkan hari, oh sehari ada 7 hari. Misalkan saya nggak bisa nih, kayak saya aja nih, saya itu apa namanya, mungkin saya bukan orang yang punya target jangka panjang muluk-muluk gitu. Target saya itu selalu tentang target jangka pendek. Jadi saya buat target itu nggak pernah target jangka panjang, selalu target jangka pendek. Jadi dalam seminggu ada 7 hari. Biasanya kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini kebanyakan kan ya saya ada istilahnya sibuk di pekerjaan gitu. Katakanlah untuk desain koleksi baru gitu ya, atau handle desain di apa namanya di sosial medianya M2M gitu. Pokoknya yang pekerjaan lah istilahnya, itu biasanya yang terus nulis juga yang non fiksi ya, nulis karya untuk untuk di intra ini, nulis apa namanya, nulis buku-buku tentang pengembangan diri. Nah itu biasanya saya sehari-hari itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sama Jumat. Nah Jumat malam sampai malam Senin itu untuk hobi. Nah seperti itu bisa diluangkan ya. Nyatanya pada akhirnya berjalan gitu, buku non fiksi jalan, kerjaan jalan, terus kemudian fiksi ya. Kalau nulis novel itu karena hobi kan, maka saya ambil nggak sak minggu full, saya ambilnya cuma weekend gitu. Nah ini penting ya, jadi target-target seperti ini dibuat. Nah, kita mulai dari pencapaian usia dulu. Oh nanti saya pengen ya, yang tadi saya ulang-ulang lah ya, jadi sampai pengennya nanti umur berapa itu mulai dapat income sendiri, sudah nggak mengandalkan dari orang tua gitu.
Kalau rata-rata generasi milenial ya, generasi yang seumuran saya itu kan rata-rata sandwich ya, generasi sandwich. Jadi agak susah. Memang rata-rata orang-orang seumuran saya itu usia 20-an benar-benar sudah punya income yang cukup besar gitu, karena sudah 25 rata-rata sudah berkeluarga. Dan pada saat itu ya teman-teman yang seumuran saya atau rata-rata generasi milenial itu sudah berkeluarga, sudah punya anak gitu, terus kemudian masih punya orang tua. Nah, otomatis target income-nya harus lebih besar gitu. Target income-nya harus lebih besar. Mungkin dari awal bisa menargetkan, oh saya jualan ini nanti target saya sehari kalau 300.000 cukup lah ini untuk muter dalam 1 bulan gitu. Tapi otomatis kalau tercekik kondisi tertentu, targetnya memang harus lebih besar gitu. Targetnya harus lebih besar. Kayak waktu pertama kali saya buka dapur Mulia itu, tahun-tahun pertama masih sepi ya, terus kemudian masuk di bulan Ramadan. Nah itu bulan Ramadan itu sudah gila-gilaan ya. Kalau di bulan Ramadan itu targetnya besar. Jadi kalau biasanya di luar bulan Ramadan target harian, kalau omset per hari itu 3-4 juta, ini nanti bisa muter untuk gaji karyawan dan gaya-gaya cicilan gitu. Tapi kalau Ramadan targetnya bisa mentargetkan sesuatu yang lebih besar, tapi di situ juga resiko capeknya juga 2 kali lipat ya, karena kalau biasanya sehari itu katakanlah 4 juta ya, dalam sehari itu kan bukanya mulai pagi sampai malam, omset 4 juta bisa diperkirakan kan ya, ada longgar-longgarnya, nggak bener-bener langsung buat gitu. Tapi kalau Ramadan kan bukanya dari dari jam 2 sampai malam, dan nggak mungkin dong orang makan jam 2, pasti semuanya tumpah ruah pas di maghrib. Nah, itu pendapatan dari maghrib ke selesai sampai waktunya tutup itu, kalau di dapur Mulia pas Ramadan itu bisa sampai 20 atau sampai 30 juta. Jauh ya. Jadi dari yang harian itu kalau selain Ramadan itu 3-4 jutaan, kalau Ramadan yang bukanya bener-bener short term ya, itu bener-bener jaraknya, jangka waktunya pendek sekali bukanya, cuma dari maghrib sampai isya itu 30 juta. Makanya biasanya ambillah SDM baru gitu, untuk bantu-bantu, karena ruwetnya kayak ngene. Jadi tapi ternyata mungkin kan, ternyata itu mungkin terjadi, sangat mungkin bisa dilakukan, dan insya Allah nanti semuanya juga insya Allah bisa melakukannya. Sama saya di bisnis Maura itu juga gitu, di bisnis pakaian itu ya, kalau harian karena kan harganya mahal ya, jadi kalau harian ya sekitar 2 atau 1,5 juta atau 2-3 jutaan. Nah kalau Ramadan padahal ya harga bajunya kan sampean tahu kan, harganya sekitar yang paling murah saja 500 ribuan gitu. Kita ambil resiko besar biasanya menjelang Ramadan, ambil ada permodalan lagi untuk produksi yang lebih besar, tapi itu nanti untuk skalanya 1 tahun, tapi ambil modal besarnya sebelum Ramadan, karena nanti setelah Ramadan bisa nebus tambahan modal itu tadi. Jadi gitu, nanti kalau namanya bisnis itu harus ada target, ini penting, target jangka panjang. Namanya kalau di konsep bisnis itu di bagian paling belakang ada namanya blue book. Blue book itu adalah buku biru. Itu apa sih? Saya juga nggak tahu kok nggak istilah blue book. Tapi tak ikuti yang ini. Jadi buku biru itu adalah sebuah target awal bagaimana perusahaan tersebut berdiri. Nah kadang-kadang blue book ini kayak tiap 8 bulan pasti 8 tahun, tiap 8 tahun pasti ganti. Kenapa? Karena perputaran
waktu 8 tahun itu pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Jadi akhirat itu adalah yang dimaksud di dalam ayat itu wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, yang dimaksudkan adalah target jangka panjang. Kita harus punya target jangka panjang. Ya terserah, kadang-kadang tipe-tipean ya orang itu. Kadang-kadang nggak terlalu kayak saya, misalkan saya nggak percaya dengan target jangka panjang, kayak bujui. Tapi ya nyatanya orang-orang yang yang ada goal seperti itu bisa. Jadi kayak wis gini, saya berpartner kerja sama Ningunun, beda banget ya, beda jauh. Saya orangnya sama sekali tidak target jangka panjang. Sedangkan Ningunun itu benar-benar punya determinasi dari kecil. Sudah ada keinginan, pokoknya nanti saya umur sekian sudah punya income dari jahitan saya, dari desain baju saya gitu. Dan ternyata bisa gitu. Pulang dari pondok waktu itu kan masih sekitar usia 14-15. Ya usia 15 tahun itu sudah mulai awal-awal pinjam uang sama Umi. Ini pinjam uangnya 100.000 gitu. Beli kain, dijahit, dijual. Nanti hasilnya dibagi dua. Jadi karena satu baju itu ya, satu baju itu modal 100.000 sama jahit dan sebagainya. Terus kemudian dijual, aku sekitar 350.000. Jadi baliknya ke Umi. Jadi di tahun itu memang dari awal tujuannya kayak jual pakaian itu untuk menjual sebuah karya seni gitu, karena percaya diri dengan apa yang dibuat. Jadi termasuk nanti penentuan harga nih, penentuan harga itu penting. Dari mana ngitungnya gitu? Ya dihitung, ada nanti setelah ini selesai nih, sistem buku ini selesai, di buku yang kedua itu nanti ada penjelasan bagaimana kalian menentukan harga dan sepenting apa sih pengaruh harga ke psikologis pembeli, itu ada. Jadi kayak misalkan gini, kadang-kadang ada orang yang keberuntungannya adalah jual barang mahal. Kalau kami memang jual barang murah itu nggak hoki, nggak laku. Jadi kalau barang itu mahal, otomatis kita harus pelayanannya lebih baik. Memang harus lebih banyak lah yang kita ini ya, mulai dari carane balesi orang komplain, carane balesi orang cat. Nanti kalau ngomong ini itu jawabannya ini. Kalau orang bilang kok mahal ya, kita sudah ada template jawabannya gitu. Kalau jual barang mahal itu adalah jual, saya ya kalau mendefinisikan kita jual barang mahal itu jangan pakai perasaan. Gak usah sakno ambek sing tuku, karena ini nggak mahal kok, karena kita percaya bahwa pembeli kita berharga, maka kita berikan barang yang berharga. Nah kalau kita jual barang murah, otomatis dari awal sudah didasari pakai perasaan kan, iya kan? Wah aku gak kuat tuku barang sakmono gitu. Tapi kalau jual barang mahal semuanya harus pakai template. Memang ketika kita membuat sebuah produk itu ya dengan dengan konsistensi gitu ya, dengan perasaan percaya diri. Jadi intinya kalau jual barang mahal itu perasaan yang dibutuhkan itu ya percaya diri, bukan kok kasihan lah yo aku sih dodol kok mergo sak ngambil pembeli ini kan gitu. Kita kalau belajar dari gaya bisnisnya para sahabat gitu, Sayyidina Utsman itu pedagang sutra, harganya tinggi otomatis. Jadi kalau bisnisnya para sahabat itu nggak ada yang bisnis ecek-ecek murah-murahan, itu nggak ada. Semua yang dijual adalah barang berkualitas dengan harga yang tinggi. Harga yang tinggi itu terjangkau karena percaya diri dengan apa yang dijual. Nanti sampean kalau jual pakaian juga gitu. Jadi kalau jual pakaian itu ya kalau bisa keuntungannya itu sampai 300%. 100% itu kayak minimal. Jadi keuntungannya nggak cuma 50%. Jadi kan kalau penentuan harga itu biasanya gini, dari modal kita naikkan 30%. Oh ini berarti modalnya. Jadi sebelum dijual, sebelum kita masuk ke harga barang,
Jadi kan ada harga pokok, terus harga modal, terus baru harga jual. Nah, dari harga pokok ini untuk kita kategorikan ke dalam harga modal itu dinaikkan dulu, baru masuk ke harga jual. Ya, diomong-ngomong itu koyo angel mbak, tapi sebenarnya lek dipraktekno itu luwih gampang asline lho, asline. Yang boleh sak waliin gitu, tapi setahu saya lek sama wis praktek itu lebih enak. Kayak misalkan jual minuman nih, jual minuman itu juga gitu. Jual minuman itu jualan yang paling enak. Jadi jual air itu jualan yang paling enak. Modalnya mek banyu, bahan bakunya kan mek banyu gitu. Terserah apa buku-buku es teh sampai es ya wis dadi, dikai jeruk nipis titik-titik wis dadi. Nah, itu kan paling gampang itu jual air. Dan kalau bisa branding harganya bisa tinggi. Nah balik lagi nih ke perbedaan karakter. Kalau Nengunun bisa mewujudkan usia 16 tahun sudah bisa jual barang bikinannya sendiri senilai 300.000 di zaman itu. Oh ternyata target jangka panjang itu ternyata nggak bohong gitu nih. Tapi aku kan nggak percaya kan ya nggak bohong. Kalau saya tipenya memang target jangka pendek. Orang sudah melakukan sesuatu, terus apa sih yang dibutuhkan teko bisnis iki? Nah itu kalau tipenya saya begitu. Jadi orang seperti saya nggak cocok jadi owner, nggak cocok jadi kayak kepala itu nggak cocok nih. Lebih cocok karena saya tidak bisa mengambil keputusan. Kan pengambil keputusan itu karakternya harus punya target. Kalau sulit menjadi pengambil keputusan, saya paling nggak bisa. Kalau ada pilihan apapun, saya nggak bisa mengambil keputusan. Saya tipe orang yang tidak tidak cepat mengambil keputusan. Pokok sembarang itu tak pikir, si logikai, tak hitungi, sembarang kali tak hitung. Kesuwen dengan yang ngomong. Maka saya tidak bisa bergerak sendirian. Tapi saya punya keinginan membangun sebuah brand gitu. Saya butuh karakter-karakter lain dari diri saya untuk menciptakan brand ini. Jadi ya meskipun kalian bukan tipe orang yang punya target jangka panjang, tapi kan pasti punya harapan, iya kan? Pasti punya harapan, punya keinginan, nah itu diwujudkan. Semua mimpi kita itu sebenarnya bisa terwujud kalau diwujudkan. Yuk nek dibatin tok nggih. Ya wis kayak nanti mungkin akhir-akhir pas sampean wis sudah sampai pada usia tertentu ono orang takon, nek ditakoni gimana Anda biasanya menyimpan uang di dalam angan-angan, jawabannya kayak soalnya apa sampean nggak pernah ada keinginan iki untuk mewujudkan harapan tersebut. Kemudian target jangka pendek di situ disebutkan wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia ini loh. Berarti sudah ada loh di dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu harus bekerja. Bahkan diceritakan ketika Nabi Adam turun ke bumi, bingung, sambatan lah, nangis nang malaikat Jibril. Karena saat di surga baru kerentek tok wis ana panganan. Tapi ketika turun ke bumi, saya lapar, jadi ya sambatan nang malaikat Jibril. Artinya diajarilah di situ nih melalui perantara ilmu Allah, nih malaikat Jibril di situ mengajarkan kepada Nabi Adam, ini nanti bisa jadi makanan, ini minuman untuk diminum dan sebagainya. Jadi ya memang kalau kita tinggal di dunia, ya selagi kita nggak tinggal di Mars, ya kita tinggal di sini ya seperti ini cara hidup kita, ya. Nah, pengen mangan ya kudu mengusahakan kan gitu, entah dengan menanam, wong tani ya, atau dengan dengan uang ya. Nek kita nggak punya uang ya sulit makan, akhirnya sing ini kan bantuan. Nah ini jangan sampai nih. Dunia adalah ruang berbentuk materi yang kita tinggali. Pengertian dari materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang bisa tersentuh oleh panca indera. Dalam ilmu logika berdasarkan teori Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau yang biasa dikenal Razes. Jadi kalau kalian mencari teori-teorinya Razes ini kebanyakan dengan nama Razes gitu. Jadi salah satu
pionir ilmu logika yang sampai sekarang ilmu-ilmunya digunakan oleh psikologis barat. Materi terbentuk dari atom. Setiap atom memiliki volume sehingga pengumpulan diantaranya membentuk dunia ini. Sesuatu yang padat menjadi unsur bumi, yaitu tanah, yang lebih renggang setelahnya berbentuk menjadi unsur air, yang lebih renggang lagi adalah unsur udara, dan yang lebih renggang lagi adalah api. Dengan demikian, setiap unsur memiliki detail yang menunjukkan betapa setiap volume memiliki perannya sendiri dalam kehidupan. Semua makhluk diciptakan lengkap dengan fungsinya masing-masing. Kalau di luar negeri itu kalau operasi ya, waktu operasinya Umi itu yang nunggu itu bisa lihat nih, jadi ada kayak ada ruang yang memang di situ keluarga ruang steril tapi bukan ruang operasi gitu. Jadi di ruang steril itu masuk, terus kemudian keluarga yang dipersilakan masuk itu bisa melihat proses operasinya berjalan. Nah kalau dilihat di kepala saja nih, ya masuk akal ketika disebutkan bahwa dunia ini berbentuk atom, berbentuk partikel-partikel kecil, bahkan dalam tubuh manusia sendiri, dan itu semua ada manfaatnya. Jadi kalau kita ini menyadari betul bahwa kita adalah manusia, pasti ada manfaatnya. Gak mungkin menungso karena manfaatnya. Manusia adalah materi, dunia tempat kita tinggal juga materi. Kemudian semua materi itu tinggal dalam ruang dan waktu yang kita kenal dengan semesta. Ruang dan waktu adalah batas yang jika kita abaikan peluangnya tanpa rencana dan target, maka dua itu akan berlalu begitu saja. Disinilah pentingnya peran target jangka pendek dalam regulasi kehidupan manusia. Jadi materi ini tinggal di dalam ruang dan waktu. Jadi semua yang berbentuk materi itu pasti tinggal di dalam ruang. Manusia dan seisinya, manusia dan segala bentuknya, dunia ini itu tinggal di dalam sebuah ruang yang dinamakan dengan tinggal di ruang dan waktu yang kita kenal dengan semesta. Jadi isi daripada semesta itu kan ruang dan waktu. Ruang ya otomatis segala bentuk yang ada di ruangan tersebut, pohon, jalan, tanah, air, makanan, semuanya itu adalah unsur ruang. Kemudian waktu ya termasuk usia, jam, dimana dua hal ini jangan sampai terlewat gitu ya. Disinilah pentingnya peran target jangka pendek dalam regulasi kehidupan manusia. Regulasi kehidupan manusia itu kalian harus punya target jangka pendek setiap hari. Besok sesi tanya jawab, kalian bisa rencanakan mau tanya apa saja, entah terkait yang sudah kita pelajari. Kalian kalau bingung mau tanya apa yang sudah kita pelajari, kalian bisa tanya tentang ya terserah apa yang mungkin, tanya bagaimana apa dan sebagainya. Sampai boleh tanya apa saja besok ini. Insya Allah kalau saya ada jawabannya saya langsung jawab, tapi kalau enggak ya guys, yang penting saya tahu dan pernah mendengarkan sampaian ya. Ada pertanyaan apa aja, muskilat apa aja terkait bagaimana untuk memulai sebuah bisnis ya, atau terkait hubungan antar manusia. Jadi kalau penguasaan saya di bidang pengembangan diri itu termasuk, kan kalau kita belajar kita jadi tahu kelebihannya. Jadi di dalam pengembangan diri itu saya ada kelebihan di hubungan antar manusia gitu. Jadi kalau sampai tanya apa saja tentang hubungan antar manusia, itu saya insya Allah mengerti di situ ya. Terus ya paling kalau bisnis general lah, kayak apa aja, sampai pokoknya bisa tanya. Besok disiapkan pertanyaan ini. Kalau bisa semuanya tanya, masing-masing ada pertanyaan gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.